karena ada badik yang memang dibuat oleh bangsa jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Terima kasih karena sudah klik video ini. Jangan lupa klik like, share, and subscribe, karena dengan bantuan like, share, and subscribe kalian, kami dari tim Yusra Asar Channel dan juga saya pribadi bisa lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video lebih menarik lagi dengan konten-konten cerita dan menyajikannya dalam bentuk video yang menarik, dikemas dalam video yang menarik sehingga memanjakan mata dan telinga pendengar Yusra Asar Channel. Nah, baik, langsung saja. Sekarang saya berada di tempat yang berbeda. Saya berada di Dusun Montonyeleng, dan hari ini kita akan membahas satu lagi adat tradisional dari suku Bugis dan suku Makassar, tepatnya di Sulawesi Selatan, di mana pusaka tradisional yang sangat ditakuti dan disegani oleh masyarakat Sulawesi Selatan, dan ini wajib dimiliki oleh seorang yang sudah beranjak dewasa di suku Bugis dan suku Makassar, terkhusus untuk prianya, yaitu wajib menggunakan atau memiliki yang namanya badik. Dan khusus untuk video tentang badik ini, kita akan membaginya dalam beberapa part-part lagi, karena berhubung sejarah dan juga jenis-jenis badik ini sangat banyak dan juga sangat panjang jika harus disatukan di dalam satu video. Maka saya akan menjadikannya menjadi beberapa part-part, dan untuk part yang satu ini kita akan membahas masalah sejarah atau sedikit sejarah mengenai apa itu badik dan asal-usul badik itu sendiri. Nah, sahabat, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu apa itu badik. Nah, sahabat, jadi badik adalah salah satu pusaka tradisional atau pusaka keramat dari Sulawesi Selatan, yang dimana di setiap daerah seperti Endrekang, Toraja, Bugis, Makassar, dan Luwu memiliki jenis badik dan juga sejarah dan fungsinya masing-masing. Nah, untuk badik ini sendiri, pamornya ini tidak kalah terkenal dengan beberapa alat tradisional Nusantara lainnya seperti keris dari Jawa dan juga kujang dari Pasundan dan lain-lain. Dan pada zaman dahulu, badik ini harus dimiliki oleh orang Sulawesi Selatan, di mana pada istilahnya orang zaman dahulu bukan orang Sulawesi Selatan namanya, atau bukan orang Bugis Makassar namanya, kalau tidak memiliki yang namanya badik. Sebagaimana salah satu pahlawan dari Sulawesi Selatan kita, Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin, yang terkenal sebagai pahlawan dengan badik yang selalu tersemat di pinggangnya. Dan bagi para pria Bugis pada zaman dahulu juga mengenal falsafah tiga ujung. Apakah itu falsafah tiga ujung? Falsafah tiga ujung itu yaitu satu, ujung lidah, dan yang kedua adalah ujung kelamin, dan yang ketiga adalah ujung badik. Makna dari ketiga ujung ini adalah, yang pertama adalah ujung lidah, di mana maknanya adalah suku Bugis atau pria suku Bugis ini piawai dalam hal diplomasi atau berbicara. Dan juga yang kedua adalah ujung kelamin, di mana ujung kelamin ini melambangkan sosok pejantan tangguh. Dan yang ketiga adalah ujung badik, di mana menggambarkan bahwa sikap berani, tangguh, dan tidak gentar dalam menghadapi berbagai macam risiko, termasuk dan ternyata adalah risiko kematian. Bahkan di masa lalu, ketika ada perseteruan antara dua orang Bugis atau dua pejantan Bugis, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan dalam sebuah adu tarung dalam sarung, di mana istilah untuk pertarungan
di dalam sarung ini dalam adat Makassar dinamakan si gajang lalang lipa. Nah, si gajang lalang lipa ini akan kita bahas juga di pertemuan kita yang akan datang setelah kita mengupas tuntas mengenai sejarah badik dan jenis-jenis dan fungsi badik itu sendiri. Jadi untuk si gajang lalang lipa ini kita akan bahas di mungkin 2 minggu 3 minggu yang akan datang. Nah, untuk syarat untuk si gajang lalang lipa ini, ketika dua pria ini ingin menyelesaikan masalahnya, tentu harus dengan menggunakan ilmu-ilmu tersendiri, di mana salah satunya adalah ilmu kebal. Nah, untuk bagian-bagian badik itu sendiri terbagi atas 3, yaitu untuk bilah dari besi dan juga gagang, dan tentunya untuk sarung badik ini sendiri. Nah, karakter untuk badik ini sendiri dilihat dari pamornya atau bilahnya, dan juga yang kedua dilihat dari karakternya atau dalam bahasa kita sisinya, dan juga yang ketiga adalah kecocokan antara badik ini dan juga tuannya atau pemiliknya. Gagangnya ini biasanya terbuat dari kayu kemuning, tanduk ataupun gading, sedangkan sarungnya dari kayu cendana. Nah, adapun keistimewaan lain dari badik ini adalah bentuknya yang kecil, lumayan pendek, namun mudah untuk dibawa, sehingga memudahkan tuannya atau pemiliknya untuk membawanya kemana-mana sebagai alat perlindungan diri. Karena pada zaman dahulu orang atau pria Sulawesi Selatan ini gemar untuk merantau, maka dengan adanya badik ini yang simpel untuk dibawa kemana-mana, itu sebagai tanda perlindungan dirinya terhadap gangguan-gangguan yang akan menimpa dirinya. Dan jangan salah, dengan bentuknya yang agak mungil, tapi dengan didukung oleh keahlian khusus dari tuannya dan juga sedikit tambahan kekuatan magis dari badik ini sendiri, karena ternyata dalam sedikit atau kebanyakan badik ini juga memiliki roh atau dan kekuatan yang ada dalam badik itu sendiri, tergantung dari jenis dan juga cara pembuatannya. Bahkan dalam beberapa kasus, kenapa badik ini memiliki roh atau memiliki kekuatan spiritual atau kekuatan magis, karena dalam sejarahnya ada badik yang memang dibuat oleh bangsa jin, seperti itu. Nah, untuk kegunaannya sendiri, selain daripada untuk perlindungan diri, ini juga keris digunakan untuk ritual atau untuk melakukan pembersihan siri atau malu, atau untuk dalam bahasanya kita itu alat untuk biang siri atau membuang rasa malu ketika ada keluarga ataupun istri atau anak yang membuat kesalahan yang membuat keluarga ini merasa malu yang sangat besar. Contohnya istri yang selingkuh, terang-terangan selingkuh. Maka untuk membuang malu atau mangak biang siri ini, konon si pria ini akan mencabut badiknya dan membunuh si istri dan juga teman selingkuhannya ini, bahkan walaupun itu di depan banyak orang. Karena ini adalah cara mereka untuk mengabaikan siri atau membuang rasa malu mereka di hadapan banyak orang. Dan setelah sarung ini setelah badik ini terbuka, memang katanya pantang untuk dimasukkan kembali atau masuk kembali sebelum mendapatkan darah. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu jenis-jenis dan fungsi badik. Nah sahabat, ternyata badik ini ada banyak jenis dan juga beberapa fungsi, mulai dari cara pembuatan, tujuan pemakaian, dan lain-lain. Banyak sekali jenisnya yang kita belum tahu, dan kita akan kupas tuntas hanya di Usra Asar Channel
di part kedua nanti. Jadi untuk kalian yang mau mengetahui badik itu ada beberapa macam dan beberapa jenis, pantengin terus hanya di Yusra Ashar Channel. Dan untuk hari ini sekian dulu mengenai sejarah badik dan juga kegunaan badik pada umumnya. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, di mana kita akan membahas jenis-jenis badik part kedua dan lanjutkan dengan part-part selanjutnya, karena setiap part itu kita akan membahas satu jenis badik. Nah, terima kasih karena sudah menonton. Jika ada salah ucap, salah opini, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata, dan juga kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.